Provinsi Bali akan menjadi tuan rumah puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20 Oktober mendatang. Berbagai kesiapan dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk kelancaran kegiatan KTT G20 yang dihadiri ratusan perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Salah satu kawasan yang dipilih untuk kegiatan puncak acara KTT G20 adalah Nusa Dua Bali. Di wilayah ini terus melakukan persiapan baik sarana prasarana hingga fasilitas pendukung KTT G20. Persiapan tak hanya masalah fasilitas akomodasi, pelayanan kesehatan, fasilitas meeting convention dan exhibition di kawasan Nusa Dua. Namun, fasilitas lain yang terus dipersiapkan adalah logistik, transportasi, hingga pasokan listrik, menyusul rencana penggunaan mobil listrik bagi para delegasi KTT G20 selama berkegiatan di Bali. PT PLN Unit Induk Distribusi Bali tengah menyiapkan 21 stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di sejumlah lokasi. Daya mampu listrik Bali cukup, jadi sekarang sudah 1.300 megawatt ya, dengan beban puncak saat ini di angka 775 megawatt. Nah, sedangkan di Nusa Dua sendiri bebannya hanya sekitar 160 megawatt, jadi sangat handal ya. PLN nanti akan membangun 21 unit SPKLU di 15 lokasi yang tersebar nanti di tanah-tanah aset-asetnya PLN, juga home charging seperti di tempat-tempat VIP menginap. Sementara itu, pihak pengelola kawasan Nusa Dua juga menyatakan kesiapannya dalam menyediakan lokasi pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di sekitar kawasan. Kita sedang membangun. Kemudian juga ada hal-hal yang kita secara khusus memang kita persiapkan mengikuti tema yang sudah diangkat dalam hal ini adalah untuk hijau gitu ya. Kemudian juga menggunakan teknologi yang energi yang terbarukan, dan salah satu yang kita persiapkan kerjasama dengan PLN adalah untuk penyediaan charging station. Charging station kita siapkan di salah satu tempat kita di area parkir yang kita. Energi bersih dan hijau akan menjadi salah satu tema yang dimunculkan pada KTT G20 Oktober mendatang di Bali. Salah satunya adalah penggunaan kendaraan listrik dalam kegiatan KTT G20 sebagai bentuk sosialisasi pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Meski masih terbatas, namun kendaraan listrik kini sudah mulai diperkenalkan hingga disewakan bagi masyarakat umum. Karena mobilnya kecil, lucu. Lepas. Saat ini saya akan mencoba kendaraan ramah lingkungan ini mobil listrik yang berkapasitas 2 orang. Dan ini adalah yang disewakan di kawasan Nusa Dua ini. Mobil listrik ini berjenis electric vehicle yang berisi 2 orang penumpang dan dapat menempuh jarak dengan kecepatan 65 km per jam. Pengisian daya listrik mobil ini sekitar 4 jam dengan daya 220 volt dan hanya ada di lokasi saat pengambilan mobil. Harga sewa mobil ini sekitar Rp80.000 per jam, sementara jika berpenumpang 1 orang sebesar Rp55.000 per jam. Mengendarai mobil listrik ini seperti mengendarai mobil matic. Hanya saja jika indikator listriknya ini sudah mulai menurun, maka kita harus kembali ke tempat semula untuk mengisi listrik di mobil ini. Saat ini stasiun pengisian listrik kendaraan umum di Bali masih terbatas lantaran belum masif kendaraan listrik di Bali. Pada KTT G20 di kawasan Nusa Dua, PLN Bali berencana membangun 5 unit stasiun pengisian listrik kendaraan umum bertipe fast charging. Tim Liputan CNN Indonesia, Badung, Bali.